Oke, semuanya selamat siang, Sobat Naker dimanapun berada. Selamat datang di podcast Instruktur Bicara episode 6. Beta para Ambon, Ambon para semua. Oke, ada pembahasan yang menarik ya, Sobat Naker. Tema kali ini yang ada di episode 6, yaitu peluang kerja di luar negeri. Dengan narasumber kita yang sudah hadir hari ini, bersama Ibu Ju Imam Marten. Jabatan saat ini adalah analis bahan penempatan naker, tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja. Oke, selamat siang Ibu Ima. Selamat siang. Sehat Ibu? Sehat. Oke, mungkin sahabat naker, kita mulai dengan ini aja ya. Mungkin Ibu Ima bisa diceritakan sedikit tentang gambaran kerja di penempatan tenaga kerja itu seperti apa kira-kira? Baik, kalau berbicara mengenai tugas dan fungsi dari bidang penempatan tenaga kerja itu sendiri, bisa kita lihat di Perwali nomor 47 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kelola Dinas Kota Ambon. Nah, di pasal 186 itu sudah jelas mengenai tugas dan fungsi dari bidang penempatan tenaga kerja, meliputi menyelenggarakan penempatan tenaga kerja, kemudian perusahaan kesempatan kerja, mengkaji rekomendasi, kemudian ada juga melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penempatan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian jika disinkronkan juga dengan Permenaker yang terbaru, Permenaker nomor 18 tahun 2024 tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri, itu jenis pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan dan jabatan, serta perantaraan kerja. Oke, jadi secara langsung bahwa bidang yang ada di Dinas Tenaga Kerja ini mencakup hal yang sangat luas, Sobat Naker semua. Memang dari pasar kerja sampai penempatan kerja itu semuanya di backup sama pemerintah melalui aturan-aturan pemerintah yang telah disahkan. Ada Perwali, sama ada dari peraturan Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah Pak. Jadi oke, mungkin selanjutnya kita coba sedikit diskusi nih sama Ibu Ima. Kira-kira nih selama menjabat apa tantangan terbesar yang sering dihadapi di bidang penempatan tenaga kerja? Kalau mau tanya soal tantangan, sebetulnya setiap pekerjaan itu kan ada tantangan. Tetapi sebagaimana kita selaku ASN yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab, semua tantangan itu pasti bisa kita lalui, asalkan kita memang betul-betul dan sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan kita dengan hati. Iya. Memang segala bentuk pekerjaan apapun itu memang harus kerja dengan hati agar mencapai hal yang sangat-sangat maksimal ya Ibu. Betul. Ya, mungkin Sobat Naker ini juga bisa jadi pengalaman, bisa jadi motivasi buat kita bahwa dalam pekerjaan apapun itu, entah itu di swasta ataupun di pemerintah, memang kita harus kerja dengan sepenuh hati agar apa yang mungkin yang dihasilkan nanti bisa sesuai dan bisa semaksimal mungkin apa yang kita kerjakan. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Ibu Ima. Bicara tentang tema nih, kita tentang peluang kerja di luar negeri. Nah, seberapa penting sih peluang kerja di luar negeri ini bagi generasi muda yang ada di Ambon khususnya? Kalau saya melihat bahwa pertama, kesempatan kerja di Kota Ambon itu berkurang. Ya. Sementara jumlah angkatan kerja meningkat. Jumlah pencari kerja juga bertambah, tapi kesempatan kerja berkurang. Nah, saya melihat bahwa peluang kerja ke luar negeri ini menjadi salah satu aspek. Kenapa? Karena banyak perusahaan migran resmi atau namanya P3I, mereka membuka kesempatan kepada orang yang ingin bekerja ke luar negeri secara prosedural dan
pekerjaan-pekerjaan itu juga yang terbuka tuh banyak, baik di bidang kesehatan, manufaktur, kemudian ada di bidang konstruksi, ada juga di domestic worker. Oke, domestic work ya. Ya. Berarti sebenarnya kesempatan kerja di luar negeri ini sangat banyak ya Ibu. Benar. Oke, jadi mungkin buat teman-teman sobat naker yang mungkin berminat untuk misalnya nih mau cari pengalaman untuk kerja di luar negeri, mungkin kurang dikasih peluang nih apa di dalam negeri, bisa kok dicoba lagi nanti di bagian luar negeri sesuai dengan apa ya namanya, nanti ada pengumuman-pengumuman khusus ya Ibu, kalau kira-kira gimana kalau untuk Ya, peluangnya? untuk teman-teman pencari kerja ke luar negeri, jika ingin mencari informasi, itu boleh melalui web Cisco p2mi.bp2mi.go.id. Oke. Nah, di situ ada lowongan-lowongan yang tersedia, baik teman-teman bisa melihat melalui negaranya ataupun melalui P3MI itu sendiri. Oke. Kemudian ada juga informasi-informasi yang diberikan kepada kami untuk kami sampaikan melalui Dinas Tenaga Kerja. Teman-teman juga bisa mencari informasi dengan berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon. Oke, jadi pemerintah dalam hal ini sudah sangat mendukung Ibu Ya, benar. untuk peluang kerja juga di luar negeri, teman-teman. Jadi mungkin siapapun itu yang apapun, untuk yang berminat atau untuk yang ingin mencari pengalaman untuk kerja di luar negeri, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya apa yang mungkin dibutuhkan atau apapun itu. Nah, mungkin bisa salah satunya bisa datang di Disnaker. Ya, seperti itu teman-teman. Oke Ibu, kita lanjut ya. Nah, untuk peluang nih, peluang kerja kan tadi bisa di inilah, bisa siapapun itu bisa menarik untuk apa namanya ya, untuk termotivasi lah agar mengikuti peluangnya. Nah, kira-kira untuk peluang kerja yang paling diminati sejauh ini menurut Ibu Ima, sejauh pengalaman yang pernah Ibu Ima jalani, kira-kira yang paling diminati untuk pekerjaan di luar negeri itu seperti apa? Ya baik, untuk saat ini yang paling banyak diminati itu adalah di bidang kesehatan. Untuk pekerja lansia, kemudian domestic worker juga masih, itu di negara Malaysia, Hong Kong, kemudian ada juga di manufaktur, mengikuti program SSW di program ke Jepang. Nah, itu kesempatan yang paling bagus bagi teman-teman pencari kerja maupun lulusan SMK yang ingin mencari peluang kerja ke luar negeri. Boleh, jika ingin mencari informasi, silahkan berkunjung ke Dinas Tenaga Kerja. Kami akan memberikan informasi seluas-luasnya. Dan yang terbaru ini adalah kesempatan ke Eropa, Polandia, Bulgaria di bidang perhotelan untuk hospitality. Oke, berarti kerjanya di rumah sakit ya Ibu? Bukan, itu di hotel. Tapi di hotel. Hospitality berarti pelayan. Oke. Berarti sampai ke Eropa pun ada aksesnya. Yap. Dan yang terbaru kemarin itu kami diberikan informasi dari KP2MI Manado terkait dengan lowongan bekerja sebagai perawat ke Amerika. Oke. Namun salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah sertifikat IELTS. Itu adalah salah satu persyaratan untuk bekerja ke negara Amerika. Untuk sertifikatnya sendiri kira-kira bagaimana untuk mendapatkan itu, Ibu? Untuk mendapatkan sertifikat IELTS, yang pasti mereka akan mengikuti pelatihan bahasa Inggris dulu. Oh ya. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, dan skornya itu harus 6. Harus 6. Yap. Oke, mungkin itu ya teman-teman, sedikit syarat lah. Memang seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Ima, kalau memang untuk bekerja di Eropa atau di Amerika pun yang nantinya mungkin ada teman-teman termotivasi untuk ikut, ya itu untuk sertifikatnya sendiri yang itu mempengaruhi di bahasa juga ya Ibu? Bahasa, kemudian kalau perawat kan dia harus memiliki sertifikat STR. STR ya. Nah,
STR, kemudian disertakan dengan tadi dokumen paspor, sertifikat. Salah satunya tadi saya sampaikan adalah sertifikat bahasa Inggris IELTS. Ya. Oke. Mungkin itu ya teman-teman yang ini sedikit syarat yang mungkin bisa lah. Dari sekarang coba, kalau seandainya nih pengen untuk kerja di luar negeri, sudah harus melengkapi apa saja sih atribut-atribut yang pengen dilengkapi supaya makin sana jadi tambah mulus dan mungkin bisa kedepannya bisa lolos seleksi. Ya. Oke.